Akhirnya Superman Legacy siap untuk proses produksinya. Dan baru-baru ini James Gunn secara resmi telah mengumumkan foto logo Superman yang dipakai dengan bertebaran salju dan es di sekelilingnya. Sebenarnya apa maksudnya? So Mario Booster, let's break down this video. Akhirnya hari ini James Gunn merilis sebuah foto logo Superman Legacy dengan bertebaran salju dan juga es di sekelilingnya. Nah, sebenarnya logo ini udah pernah bocor ketika para cast dari Superman ini melakukan press conference kemarin dengan logo yang hadir dalam name tag para aktor-aktor yang datang ke acara press conference kemarin ya. Dan di sini kita bisa melihat ada ornamen yang sangat detail di bagian es dan juga di bagian background esnya, yang dimana ornamen ini juga ada pada logo Superman versi Henry Cavill di DCU dulu. Jadi bisa gua pastikan bahwa desainernya ini adalah desainnya sama dari zaman-zamannya Man of Steel dulu ya. Sementara itu terdapat ada sebuah salju dan es yang ada di sekeliling logo Superman ini ya, yang dimana ini sebenarnya adalah petunjuk bahwa kostum ini akan diberikan oleh Jor-El kepada Kal-El di Fortress of Solitude. Oke, kita tahu semua ya bahwa lokasi di Fortress of Solitude ini berada di Antartika, yang dimana banyak sekali salju dan juga es yang mengelilinginya. Jadi intinya konsep di Fortress ini akan kembali kepada versi komik originalnya, nggak seperti di versi Man of Steel dulu ya, yang dimana bentuk Fortressnya itu diganti menjadi kapal Krypton yang terdampar. Itu agak ngawur sih ya. Nah, benteng ini sebenarnya tercipta dari kristal milik Clark Kent sejak dia bayi ketika dia dilarikan dari planet Krypton menuju ke planet bumi. Yang dimana kristal ini sebenarnya adalah berisi berbagai macam informasi terkait dengan ilmu sejarah dan budaya dari planet Krypton, agar Kal-El bisa mempelajari hal itu untuk bisa memulai pelatihannya bersama dengan Artificial Intelligence dengan wujud bapaknya sendiri, yaitu Jor-El. Nah, hal ini bisa kita lihat dalam film Superman tahun 1978 yang telah dibintangi langsung oleh Christopher Reeve. Serta hal ini juga pernah diadaptasi dengan lebih luas di dalam seri Smallville season kelima. Nah, ini juga sesuai yang pernah diutarakan oleh James Gunn bahwa dia akan bawa kembali masa-masa Superman era lama dan segi ceritanya, kostumnya, dan juga pembawaannya. Jika demikian, maka bisa gue pastikan Superman akan pakai kancut merahnya lagi seperti era-era klasik dulu. Wah, akhirnya kita para fans lama bisa menikmati kembali Superman versi old school. Jadi oke, gila ya. Dan juga ada kabar bahwa untuk logo Superman Legacy ini juga secara resmi diganti dengan nama judul Superman saja. Well, lebih simple sih ya, dan lebih menjual kayak judul Superman versi tahun 1978 dulu ya. Gua suka sih dengan judul yang satu ini ya. Jadi biar para penonton dan juga para fans ini lebih ngeh bahwa ini adalah film Superman baru dan bisa menargetkan audiens dari kecil hingga dewasa. Wah, gila sih. Nah, sedangkan untuk para villain-villainnya udah dikonfirm bahwa ada 3 villain yang akan hadir di film Superman ini. Yang pertama ada Metamorpho yang akan diperankan oleh Anthony Carrigan. Yang kedua ada The Engineer, itu adalah salah satu dari anggota The Authority yang akan diperankan oleh Maria Gabriela De Faria. Yang ketiga ada Lex Luthor yang akan diperankan oleh Nicholas Hoult. Tapi yang akan menjadi fokus dalam film ini itu adalah The Engineer, yang dimana konsep cerita dari Superman ini akan menghubungkan kepada sequel lanjutannya, yaitu film The Authority mendatang. Sedangkan Metamorpho ini kemungkinan dia akan menjadi villain biasa yang akan mewarnai semua konsep cerita dari film Superman ini ya. Dan yang terakhir, untuk Lex Luthor ini mungkin sini akan menceritakan awal Lex Luthor ini membangun perusahaan LexCorp Industries-nya, dan mulai ada narasi di mana dia akan membenci Superman dengan berbagai macam alasan ya, yang kita tahu bahwa si Lex ini benci kepada Superman itu karena itu adalah alien dan bisa mengancam keselamatan dunia. Makanya Lex ini bisa maju dan bisa menjadi simbol untuk para manusia yang gak suka dengan Superman. Let me guess, an eye for an eye. I have too much to live for.
and more important things to do. Oke, gue bahas mengenai Metamorpho dulu ya, karena ini adalah villain sangat andil banget dalam komik DC-nya. Metamorpho ini adalah villain yang bisa mengubah tubuhnya menjadi bentuk elemen apapun untuk menyerang lawannya, seperti cairan, logam, dan juga gas. Dan dia pertama kali muncul dalam komik Batman di Brave and Bold issue nomor 57 yang dirilis pada tahun 1965. Perubahan yang menjadi manusia super ini adalah ketika Rex Mason menemukan sebuah artefak sakti yang bernama Orb of Ra. Nah, terungkap juga bahwa artefak ini mengandung radiasi meteor yang sangat dahsyat, dan dari situlah yang membuat si Rex ini menjadi manusia elemen yang bernama Metamorpho. Dan sebenarnya Metamorpho ini adalah termasuk villain yang roaming enemies dalam komik DC. Jadi dia tuh nggak termasuk dalam villain yang utama yang punya konflik utama dengan Superman ya. Jadi dia tuh tergolong seorang villain yang sempat muncul di berbagai macam isu-isu komik aja. Gak sebesar masif kayak ancaman seperti kayak Lex Luthor, Brainiac, dan juga segala macamnya. Jadi si Metamorpho ini lebih ke arah villain yang street level dan juga roaming enemy aja. Tapi dia juga bisa membahayakan Superman dan juga berbagai macam hero-hero DC yang lainnya, karena ada kekuatan perubahan materi elemen yang ada di dalam tubuhnya. Apalagi aktornya itu adalah si Anthony Carrigan. Nah, buat yang belum tahu, Anthony Carrigan ini udah pernah main berkali-kali dalam franchise DC sebagai villain, dan semuanya itu bagus-bagus, Pak. Yang pertama, dia pernah main di series The Flash, yang dimana dia berperan sebagai metahuman yang bisa mengubah tubuhnya menjadi gas beracun. Yang kedua, dia pernah main menjadi Victor Zsasz, tangan kanan Penguin Oswald Cobblepot yang ahli menembak jitu dengan berbagai macam kekuatan sadisnya, dan itu muncul di series Gotham. Yang ketiga, sekarang dia main sebagai Metamorpho di film Superman ini. Villain juga, wah. Jadi kalau gue bisa bilang gak perlu diragukan lagi ya kalau masalah actingnya si Anthony Carrigan ini sebagai villain, karena dia udah berpengalaman dalam berbagai macam franchise DC yang berbeda-beda. Itu wow banget sih, anjir lah. My name is Victor Zsasz. Tapi kalau kita ngomongin soal Lex Luthor ini ya, sebenarnya yang gua harapkan itu adalah konsepnya ini akan dibuat sama dengan konsep Smallville series, yang dimana Lex Luthor yang gua harapkan itu adalah dia punya hubungan pertemanan dekat antara Clark Kent dan juga Lex Luthor di masa muda mereka, sehingga ketika mereka dewasa akhirnya mereka menjadi musuh bebuyutan. Well, kalau itu terjadi, pasti pecah sih ya, karena ada alasan yang kuat dan juga lebih masuk akal kenapa Lex Luthor itu jadi benci kepada Superman. Makanya ini ya, sampai sekarang cerita Superman yang paling detail dan juga kompleks itu adalah series Smallville, dan series ini bisa kalian tonton semuanya di Amazon Prime ya. Tapi ya pasti kita tunggu aja mengenai perkembangan para villain yang akan hadir di film Superman terbaru ini ya. Terutama kepada The Authority sih, karena memang ini villain adalah villain yang sangat andil banget di komik DC. Mengingat mereka ini muncul di komik-komik baru DC dan gak pernah di-highlight sama sekali. Makanya James Gunn berani banget untuk munculin The Engineer ini. Semoga aja untuk acting dan juga karakternya ini bagus, dan juga kita makin paham mengapa dia punya konflik dengan Superman yang satu ini. Padahal di versi komik dulunya aja, Superman dan juga The Authority ini punya ideologi yang berbeda. Kalau kita lihat Superman ini ya, dia punya konsep untuk menolong orang banyak dan juga memberikan mereka harapan untuk bertahan hidup. Sedangkan The Authority punya ideologi yang berbeda dan juga lebih brutal, yang dimana mereka ini adalah grup superhero yang ingin menyelamatkan dunia tapi dengan cara kekerasan dan juga kebrutalan di mana-mana. Jadi mungkin inilah yang akan menjadi jembatan yang kuat antara Superman dan juga The Authority ini nanti. Well, nanti bisa kita tonton aja di film Superman ini, dan kita bisa akan melihat bagaimana konsep berkesinambungan antara Superman dan juga The Authority ini mendatang, oke? Oke, itu cuma mengenai berita soal Superman Legacy ini, yang dimana udah bertebaran logo dan juga informasi soal film dan juga konsep cerita yang akan dibawakan oleh James Gunn ini ya. Semoga filmnya ini sukses dan bisa membawakan harapan baru untuk DC Universe yang udah dikembangkan oleh James Gunn dan juga DC Studios. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Kalau kalian punya pendapat lain ataupun kalian punya teori lain mengenai berita satu ini, tuliskan aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke?
Itu aja mengenai video kan ya. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk kalian siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Martin Jelautan, sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!